Saudara, tukang survei yang kemarin ngambil duit miliaran keuntungan, sekarang teriak-teriak mau kudeta, mau bergerak. Siapa yang percaya? Terus FPI disuruh percaya sama dia, sampai budak gua nggak percaya. Tapi yang untung siapa ya? Wakil presidennya. Sama dengan peristiwa kudeta 98 ya, dengan waktu Gus Dur, kita tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Operasi siapa? Kita nggak ada yang tahu sampai sekarang. Tapi yang untung siapa ya? Wakil presidennya. Nggak jauh-jauh, nggak saya, kecuali saya langsung jadi wakil presiden. Tuduh saya kudeta, saya nggak apa-apa bagi saya. Ya langsung saya jadi wakil presiden, jadi naik jadi presiden kan. Ya, artinya apa? Saya nggak mau menuduh, karena nuduh suruh cari bukti. Bukti apa? Nggak, itu tuh peristiwa politik, nggak ada bukti. Sedangkan sekarang aja bisa bias siapa yang melakukan operasi itu. Iya, udah Presiden Prabowo tahu ada circle di ring satunya di kabinetnya yang membahayakan dirinya. Harusnya tahu, makanya saya kan dianggap adu domba lagi, kan? Kenapa orang udah adem-adem, Anda adu-adu? Saya perlu sampaikan di sini. Sudah ada selentingan dari orang-orang yang tidak percaya lagi Prabowo. Menyatakan, bagaimana kalau kita pakai taktis aja dulu? Apa? Dia bilang begini, kita pura-pura bergabung sama geng Solo, oligarki Parto. Setelah itu, apa namanya, kita tinggal kudeta lagi. Ya. Nah, saya bilang, wah, ngeri. Agak ngeri. Kenapa? Ini kendaraan besar loh, soal oligarki Parto. Uangnya banyak, kekuasaan masih dipegang, apa segala. Ini bisa goyang. Dan ini, saya was-was sekali dengan opini itu. Saya sampai merinding. Karena militer Indonesia juga belum pernah melakukan kudeta sama sekali. Ya, militer itu kompak. Dan mereka, nggak kayak begini. Jadi, ini Pak Prabowo harus paham bahwa kalau ini terjadi. Nah, ini ekonomi, nah ini kehidupan makin susah, ini ada opini begini, maka itu bisa terjadi karena dimanfaatkan oleh geng Solo oligarki. Lagi rame yang mau mengkudeta, melengsarkan Prabowo ya. Kelihatannya orang pintar ngomong ya, tahan mau berkorban untuk negara, berkorban pret ya. Kalau mau berkorban untuk negara itu tidak untuk melengsarkan presiden ya. Saya bukan pemilih dan bukan pengagum Prabowo. Apakah Prabowo presiden terbaik? Tidak. Apakah pengganti Prabowo akan menjadi presiden yang terbaik? Belum tentu ya. Kenapa nggak nunggu sampai masa jemputannya selesai, masa jabatannya selesai ya? Pakai otak ya. Kalau Prabowo lengser, siapa yang akan menggantikannya yang menjadi presiden? Gibran. Gile loh. Pakai otak, nyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ya sempat viral ada narasi ingin mengkudetakan Prabowo. Wacana ini ya disampaikan oleh pemilik lembaga survei yaitu Saiful Mujani dan juga Islah Bahrawi. Nah, sampai adiknya Prabowo ya ikut mengomentari, Hashim ungkap ada upaya kudeta Prabowo, pengamat ingatkan presiden mewaspadai wapres. Nah, begitu juga dengan Syarwi Panicaniago mengatakan mengendus isu pemakzulan presiden di desain wapres ya. Nah, masyarakat ya harus berhati-hati kalau ada wacana dan narasi pemakzulan atau mengkudeta Prabowo. Ada isu yang berkembang di sosial media di pertengahan tahun 2026 akan ada demo besar-besaran ya ingin menjatuhkan Prabowo. Bahkan dulu ya pengamat militer yaitu Ibu Koni pernah mengatakan ya Prabowo hanya bertahan 2 tahun saja dan akan digantikan oleh Gibran. Jadi seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ya di dalam videonya, hati-hati jangan mau diajak mengkudetakan Prabowo karena pasti banyak orang yang menunggangi dan pasti banyak orang yang punya kepentingan ya. Kalau Prabowo diturunkan ya tentunya yang naik adalah Wapres Gibran ya. Hampir semua masyarakat kita lihat di sosial media tidak mau ya Prabowo digantikan oleh Gibran. Walaupun di pemerintah Prabowo begitu banyak masalah polemik ya seperti MBG, tetapi ya kalau kita kalkulasikan ya daripada dipimpin oleh Gibran masih mending oleh Prabowo. Walaupun memang punya cukup banyak masalah di negeri ini. Saudara, tukang survei yang kemarin ngambil duit miliaran keuntungan, sekarang teriak-teriak mau kudeta, mau bergerak. Siapa yang percaya? Terus FPI disuruh percaya sama dia, sampai budak gua nggak percaya. Kira-kira jelas gak? Ada lagi, satu lagi saudara penipu, pernah masuk penjara kan dengan pasal penipuan. Saudara,
Kemarin saudara itu menjadi buzzernya Jokowi, wah habis-habisan dan anti betul dengan gerakan Islam. Ternyata sekarang juga bikin pernyataan saudara, ayo kita gulingkan yaitu Presiden Prabowo, ayo kita kudeta ini kepemimpinan. Siapa dia? Dia tukang tipu, di penjaranya gara-gara nipu. Wah sekarang mengajak rakyat untuk revolusi, siapa yang percaya? Saya pikir jelas ya. Jadi tolong mahasiswa yang begini jangan dijadikan oratornya, jangan diundang yang begini-begini dalam gerakan, bahaya. Saya sebut mereka bukan orator, provokator. Yang satu tukang survei, yang kemarin jual beli survei, ngambil keuntungan, menipu gerakan Islam. Yang kedua penipu, silakan buka, pernah masuk penjara dengan pasal penipuan, tahu-tahu sekarang menjadi pakar, menjadi ahli, diundang ke Mabes Polri, diundang ke sana, diundang kemari, saudara. Wah sekarang jadi provokator supaya orang melakukan pemberontakan. Hati-hati. Gerakan mahasiswa selama murni demi bangsa, agama, dan negara, kita dukung. Gibran jangan dilihat Gibran, di belakangnya siapa. Dan kita ngerti betul yang namanya Jokowi dan geng Solo ini taktiknya gitu. Ya mengerti lah, Bu Mega juga paham bagaimana mereka PDIP segitunya merasakan gitu loh. Dalam kan. Jadi cengkeraman Solo masih sangat kuat. Ya masih sangat kuat lah sampai sekarang. Menterinya aja 60% dari geng Solo pejabatnya. Gimana nggak kuat? Oke. Kalau memang dilakukan kocok ulang yang frontal di kabinet, ada dampaknya terhadap parlemen? Minimal. Dukungan politik di parlemen? Ya nggak tahu saya gitu. Kalau parlemen kabarnya kan mau 8% ceritanya kan. Ya bagus itu. Jadi ada partai-partai baru nanti akan kesulitan jadinya. Angin segar bagi partai lama kan. Nah, tapi kalau kemudian kocok ulang kabinet itu akan mempengaruhi peta parlemen, ya tergantung juga. Kan bisa saja kocok ulang itu, lu kirim orang yang terbaik deh. Yang lama ini nggak bisa dipakai ini, bisa juga kan. Bisa juga, wah ini udah nggak benar ini. Saya ganti ya, gitu, ganti pemain gitu kan, bisa aja. Tapi intinya pemerintah ini mesti efektif ya. Ini kabinet kan hak prerogatif Presiden Prabowo. Mestinya Presiden Prabowo sudah ada, pasti Presiden sudah punya mata-mata, ditaruh di mana-mana dia pasti tahu omongan menteri ini apa aja omongannya. Dia pernah nggak bicara rakyat kan? Dia bicara bisnis 80%, rakyat 20%, ini kan ketahuan. Ini banyak pejabat karena hobinya naikin harga, mempermainkan harga kan, menyusahkan rakyat, kan tahu itu harusnya. Rakyat masih punya kesabaran nggak untuk menunggu itu? Bersih-bersih tadi itu? Itu yang ditunggu masyarakat. Iya, maksud saya tingkat kesabaran udah nggak sabar itu kemarin. Di media sosial saya lihat udah nggak sabar. Udah ngeri itu bahasanya. Saya lihat di media sosial ya, udah sangat liar gitu. Karena nggak ada, bagi mereka, kok Presiden nggak mau melepaskan apa namanya orang-orang yang bermasalah ini. Karena kita ingin kan happy lah gitu. Cobalah tiba-tiba ada keberanian negara untuk menurunkan harga listrik saja. Siapa yang nggak happy gitu? Diturunkan 50% kita bayar listrik hari ini. Uang dari mana? Ya itu tugas negara cari uangnya dari tambang, dari hutan yang ditebang, ya kan? Dari hilirisasi, banyak uangnya. Tapi nggak pernah itu mau menurunkan. Wah gini gue tanta beranta inti melagu-lagu dia kan. Ceritanya naikin, ya kan? Jadi selama Presiden Prabowo bisa menjaga kebutuhan layanan dasar masyarakat, aman. Angin segar. Jadi ingat nggak ketika misalnya kudeta yang dilakukan terhadap Erdogan, itu kan militer yang ambil alih langsung, cover itu ya Turki, sampai tank-tanknya jalan kan. Tapi ketika sentimennya dapat, klik dengan hati rakyatnya, emosinya dapat dikelola dengan baik, dia berpihak kepada rakyat yang membela rakyatnya, itu tanknya nggak bisa jalan, dipagar rakyat di jalan itu. Ada yang kejadian diinjak kan sama tank itu kan? Dilindas kan? Segitu nggak nanti orang jagain Prabowo kalau ini terjadi? Nah itu bagaimana mengelola emosi publik ini, membahagiakan hati rakyat dengan program. Sejauh ini kan sudah bagus program nih, sudah banyak membahagiakan hati rakyat, memurahkan pupuk tadi kan? Nah misalnya BPJS besok listnya ditambah lagi, jangan dikurangi. Ini ditegur, orang mati tinggal 129 obat udah hilang, list penyakitnya tinggal mati aja enggak. Ngapain orang pakai BPJS? Nggak ada teman saya banyak korbannya, keluarga saya banyak korbannya, yang tetangga saya
Bahkan teman saya di Kalimantan kemarin curhat, rumah sakit Pemda di mana? 124 bang, nggak ada list obat kita lagi nih. Tinggal mati aja nggak di list nih. Orang disuruh bayar BPJS. Cerita dinaikin lagi lagunya. Listnya dikurangin terus. Ini kan nggak punya perasaan gitu. Ini nggak pernah susah. Harusnya kan menjiwai pejabat itu kan. Jadi kalau rakyat susah, dia merasa susah gitu. Ini nggak ada. Dan itu dilakukan oleh para pejabat warisan rezim masa lalu yang saat ini masih bercokol di Ya kabinet hobinya kan Prabowo naikin Subianto. harga, yang mengacaukan harga selama ini kan rezim lama itu. Naikin pajak aja dinaikin, Prabowo yang nurunin kok. Nah ini menarik ini ya. Ada anomali yang menarik. Bagaimana bosnya, presidennya dihajar habis-habisan. Sang wapres tuh justru sunyi dalam senyap. Wow. Nyaris aman dari sentuhan kegarangan netizen dan kritik publik gitu ya. Nah ini saya melihat apakah ini sesuatu yang normal atau by design. Nah ini saya coba melihatnya dari sisi yang lainnya. Di tengah presiden sibuk memasang badan terhadap berbagai macam kritik yang sensitif ya. Gibran justru berada seolah-olah di ruang hampa. Udara yang nyaman dari berbagai gempuran. Dan itu justru menunjukkan sesuatu yang aneh. Itu bukan sesuatu yang pasif, tapi terjadi sebuah kerja-kerja politik yang sistematis, terukur, dan yang paling krusial, sangat senyap. Dia secara sadar meminimalisir eksposur terhadap isu-isu sektoral yang berisiko tinggi. Kayaknya Gibran ini, maksud saya mentornya, para konsultan komunikasi politiknya itu sudah belajar. Setiap Gibran tampil menjadi sasaran tembak karena memang kapasitas yang jauh di bawah batas minimal membuat dia selalu kikuk dan salah tampil di publik. Jadi emang anak ini nggak punya kemampuan apa-apa, jadi setiap tampil justru jadi bulan-bulanan, bahkan bukan sasaran tembak lagi. Nah, dan itu diwujudkan kerja-kerja politik yang serius. Misalnya, pembentukan relawan Gibran di 34 provinsi, itu bukan kaleng-kaleng, bos. Pembentukan relawan, organisasi apapun namanya, itu pasti butuh al-fulus, ya. Dan itu bukan masalah buat mereka. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Gibran betul-betul dipersiapkan pada 2029 atau lebih cepat lagi. Kalau ngomong lebih cepat lagi, ya bisa jadi sebelum 2029. Anda masih ingat ucapan Koni Rahakundini bahwa Prabowo nanti hanya 2 tahun, selanjutnya 3 tahun berikutnya Gibran akan menggantikan. Itu dia kutip dari pernyataan langsung Rosana Ruslan yang waktu itu menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran, kan begitu kan? Apakah berarti gerakan senyap Gibran ini adalah bagian untuk menuju ke sana? Tidak harus menunggu 2029 loh, ngeri nggak? Nah, ini kan membuka pintu bagi Joko Widodo, para termunya, SOP-nya, geng Solo, oligarki parcoknya untuk bergerak. Tentu Gibran dipasang di situ tidak hanya untuk menjadi wapres selamanya, kan begitu kan. Dan buat kita yang paham betul bahwa begitu Gibran tampil, maka di belakang ada bapaknya, ada mungkin Luhut Binsar Panjaitan, jangan lupa, mungkin juga ada oligarki yang orang sebut 9 naga itu. Kemudian ya tidak bisa tidak ada RRT dan sebagainya. Jadi kembali ke soal gerilya Gibran, tampilnya sosok ayah Bapak Joko Widodo itu mempertegas arah permainan ini. Cuman kita disuguhi sebuah ironi yang sangat tajam. Jokowi sibuk pontang-panting terbang sana lari ke situ segala macam untuk Gibran dan untuk PSI. Nah, ini adalah sinyal yang kuat bahwa prioritas utama buat keluarga ini bukan soal mempertanggungjawabkan segala dosa dan kejahatan Jokowi di muka hukum. Bukan. Karena itu akan sangat merepotkan. Mereka melihat ada cara yang lebih ampuh, lebih pamungkas, yaitu dengan merebut kekuasaan. Begitu berkuasa, maka semua proses hukum yang begini, bodoh begitu dengan serta-merta bisa dibalik dan intinya mereka mau kudeta Prabowo. Negara kita mau dihancurkan. Gak apa-apa buat teman-teman yang gak tahu Candol 5 Onis itu apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu bukti lu sudah dicuci otak sama geng mereka. That's okay. That's normal. Mayoritas rakyat Indonesia sudah dicuci otak sama Candol 5 Onis. And the gang. Dia bukan cuma satu-satunya. Sebetulnya kita ada bikin video ya tahun 2024 tentang mereka. Jadi base-nya itu dari Malaysia, guys. Serangan-serangan ini. Dan bakal makin masif setelah Lebaran. Teman-teman catat ya. Ini live-nya bakal gua take down. Lu nggak bakal lihat lagi live ini. Kita bakal live di membership aja. Tapi ini gua mau ngasih peringatan terakhir. Karena kalau teman-teman tahu, gua udah memberi peringatan ini dari 2 tahun lalu, tapi sampai sekarang gue lihat pemerintah nggak paham, nggak ngerti. Dan sekarang penetrasi mereka udah gede, baru youtuber yang dibayarin, actingnya pura-pura ngundang, diajak podcast, dikasih panggung,
wah satu tim aja semuanya. Intinya mereka mau kudeta Prabowo. Negara kita mau dihancurkan secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Mau dapat buktinya dari mana? Gampang banget. Setelah Lebaran ya. Makin kesini lu bakal makin lihat hal-hal yang aneh terjadi di Republik ini, guys. Karena pemerintah nggak sadar lagi diserang. Dan sekarang karena udah terlambat ya, menurut gue sudah terlambat. Duit itu udah masuk ke kampus-kampus negeri terkenal di Indonesia, profesor-profesor, bahkan ormas. Lu catet, pasti orang juga nggak percaya. Ormas, 2 ormas terbesar di Indonesia